Bab 56 Saint Martial Immortal, cermin abadi Vientien rusak. Kedua belas makhluk abadi akan terpaku di tempatnya, dengan kepanikan di hati mereka dan keputusasaan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Immortal Hengjian sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka Immortal Hengjian begitu kuat. Hanya satu kata di mulut mereka membuat mereka tidak bisa bergerak. Sarana ajaib semacam ini, bahkan bagi mereka, adalah yang pertama kali mengalaminya. Tentu saja, itu juga merupakan pengalaman terakhir mereka. Jika kamu berani membunuh kami, Tuan Xianzun tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu berada di alam bawah, Tuan Xianzun juga punya cara untuk membunuhmu. Para jenderal abadi ini tidak punya pilihan selain terus berteriak dan mengancam Chen Chang'an dengan Yang Mulia Abadi. Sayangnya, ancaman mereka tidak berguna bagi Chen Chang'an. Tidak peduli apakah dia adalah Yang Mulia Abadi atau Raja Abadi. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah ke Gunung Feixian untuk menemukannya. Chen Chang'an akan menjaga Xianzun untuk menemani Anda di jalan. Sudut mulut Chen Chang'an terangkat, memperlihatkan senyuman. Senyuman di depan 12 jenderal abadi ini membuat mereka merasa kedinginan dan ketakutan. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, kursi ini akan mengirimmu ke jalanmu. Sambil berpikir, seluruh bidang tak terkalahkan tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Menyilaukan, orang tidak bisa melihat secara langsung. Datangnya kematian, setiap menit dan setiap detik merupakan siksaan bagi kedua belas makhluk abadi ini. Kekuatan domain tak terkalahkan, segera setelah Chen Chang'an jatuh, menekan semuanya. Buat mereka tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Saya melihat Chen Chang'an membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Dalam sekejap, kedua belas makhluk abadi membakar mereka di tempat, berjuang keras, dan berteriak kesakitan. Jeritan seperti ini, siapapun yang mendengarnya akan merasa kedinginan, dan jiwa bergetar. Qiu Qiantu dan yang lainnya di kejauhan, mereka melihat pemandangan seperti itu. Peri yang perkasa dan menyendiri. Saya melihat tubuh mereka terbakar, sinarnya menyilaukan, dan mereka menjerit kesakitan, tetapi sulit untuk bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya transparan, dan organ dalam dengan cepat hangus oleh nyala api, diikuti oleh daging dan tulang. Dalam sekejap, kobaran api menyelimuti mereka sepenuhnya, dan mereka tidak dapat melihat apapun lagi. Bagaimana api yang dapat membakar jenderal abadi ini menjadi api biasa, yaitu api abadi? Itu adalah api ilahi. 12 jenderal abadi, ekspresi teror mutlak mereka di bawah api membuat Qiu Qiantu dan yang lainnya merasa sangat ketakutan. Mungkinkah hati mereka bergetar? Selesai, selesai, semua sudah berakhir. Leluhur, Qiu Qiantu dan yang lainnya pucat, dan sekarang pikiran mereka kosong, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ling Qingshan juga sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun hatinya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan sepanjang sisa hidupnya. Basis budidaya senior tidak terduga, dan 12 jenderal abadi bukanlah lawannya. Di antara nyala api, kedua belas makhluk abadi ini tidak akan bertahan lagi. Di bawah kobaran api, jeritan 12 jenderal abadi berhenti. Kekuatan abadi yang merasuki mereka telah sepenuhnya hilang. Dalam sekejap, awan terasa ringan dan angin sepoi-sepoi, dan hilangnya Xianwei secara tiba-tiba membuat monster dan monster di 100.000 gunung dan semua klan monster menyadarinya. Mereka bertanya-tanya mengapa kedua belas makhluk abadi itu tiba-tiba menghilang. Apakah kedua belas makhluk abadi itu pergi tiba-tiba? Menurut mereka begitu. Tapi jika mereka tahu alasan sebenarnya, kedua belas makhluk abadi tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka mati secara tragis di alam tak terkalahkan,
dan saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Alam atas, alam abadi Xuanwu. Di istana yang indah, Yang Mulia Abadi Saint Martial mengenakan pakaian emas, berlatih bersila, dikelilingi oleh energi abadi yang muncul seperti air pasang, menyatu dengan tubuh abadi. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan abadi yang paling menakutkan di dunia. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, terbangun dari latihan, dan membuka matanya dalam sekejap. Mata yang paling sedingin es dan sedingin es keluar dari matanya seperti pisau tajam, menembus kekosongan di depannya dalam sekejap. 12 jenderal abadi dewa ini semuanya rusak di alam bawah. Dia bergumam, tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Pedang suci abadi dewa tertinggal di alam bawah, dan jenderal abadi yang dikirim ke alam bawah merusak alam bawah. Apa yang terjadi dengan alam bawah? Pada saat ini, Yang Mulia Sengwu Abadi, wajahnya pucat, sangat jelek. Mesin ki yang menakutkan dilepaskan dari atas ke bawah, seolah-olah itu adalah gunung berapi yang sedang tidur yang bisa meletus kapan saja. Tiba-tiba, cahaya abadi muncul, dan Santou Wu Xianzun menghilang di istana. Ribuan mil jauhnya, Yang Mulia Sengwu Abadi muncul di sebuah rumah abadi. Tampaknya menyadari nafas Yang Mulia Abadi, Dewa Abadi muncul di rumah abadi. Yang Abadi menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu apakah Yang Mulia Abadi ada di sini, ada apa?" Raja Abadi Tianyuan, pinjam cermin abadi Vientin Anda untuk melihatnya, kata Yang Mulia Sengwu Yang Abadi. Raja Abadi Tianyuan mengangguk, dan cermin peri kuno seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan Vientin Immortal Mirror seukuran telapak tangan langsung membesar dan berubah ratusan kaki. Saya tidak tahu di mana Tuan Xianzun ingin bertemu. Alam Neter, benua Kyushu. Xianzun tunggu sebentar. Saya melihat bahwa di Vientin Immortal Mirror, awan dan kabut menyelimuti, dan cahaya peri berkedip-kedip. Segera, benua Kyushu muncul di dalamnya. Raja Abadi Yuan sangat penasaran hari itu, dan tidak tahu mengapa Yang Mulia Sengwu tertarik untuk memperhatikan alam kecil yang lebih rendah. Yang Mulia Sengwu Yang Abadi menatap dingin ke benua Kyushu di cermin abadi Vientin, dan berbicara lagi kepada Raja Abadi Tianyuan. Raja Abadi Tianyuan, bisakah cermin abadi Vientin merasakan nafas abadi? Raja Abadi Tianyuan menutup matanya sejenak, lalu membukanya. Terkejut di matanya, dia berkata, ada 12 sisa nafas abadi, tetapi yang abadi sudah mati, dan tidak akan butuh waktu lama bagi nafas abadi untuk menghilangkan dunia. Di mana sisa nafas abadi? Xianzun, tolong lihat. Segera setelah itu, gambar cermin abadi Vientin berubah. Sepotong gunung, sungai, dan daratan, inilah 100.000 gunung. Saat ini, gambarnya tetap berada di gunung yang megah. Yang Mulia Sengwu Abadi dan Raja Abadi Tianyuan menatap gambar di cermin abadi Vientin. Mereka melihat Qiyu Qiantu dan lainnya. Segera, mereka melihat Chen Chang'an, Ling Qingshan dan Ling Bao'er di gunung Feixian. Pedang peri suci dewa ini. Yang Mulia Sengwu Yang Abadi melihat pedang suci di tangan Chen Chang'an, matanya menyipit dan ekspresinya sedingin es. Di depan Chen Chang'an, ada 12 nyala api. Pupil mata Xianzun Sengwu tiba-tiba menyusut. 12 makhluk abadi yang diutus oleh dewa. Tiba-tiba, Yang Mulia Sengwu Abadi dan Raja Abadi Tianyuan melihat Chen Chang'an di cermin abadi Vientin dengan mata dingin, dan tiba-tiba mengangkat kepala. Tampaknya sedang melihat mereka. Saat berikutnya, terdengar suara klik yang tajam. Cermin abadi Vientin tiba-tiba pecah, dan gambar di dalamnya menghilang. Raja Abadi Tianyuan tiba-tiba mengubah wajahnya. Cermin abadi Vientin rusak, bagaimana mungkin?
Babak 57, Hua dan Abadi, Qiyu Qiantu yang ketakutan. Cermin abadi Vientiane adalah artefak abadi tingkat 5. Di domain abadi Xuanwu, ini adalah harta abadi fungsional yang terkenal. Tanpa diduga, itu hanya untuk membantu Xianzun Shengwu menyelidiki situasi di alam bawah. Cermin abadi Vientiane ini hancur. Inilah yang tidak pernah diharapkan oleh Raja Abadi Tianyuan. Saya tidak menyangka bahwa seseorang di alam bawah akan mampu menutupi mesin abadi, dan bahkan cermin abadi Vientiane tidak dapat menahan serangan balik seperti ini. Raja Abadi Tianyuan berbicara dengan sungguh-sungguh. Yang mulia Saint Martial yang abadi mendengus dingin, matanya membunuh seperti pedang. Bagus sekali. Saya tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia bawah. Tampaknya sangat mungkin bahwa Immortal Hengjian akan dilahirkan kembali setelah bertahun-tahun. Raja Abadi Tianyuan terkejut, ternyata itu adalah serangan horizontal terhadap yang abadi. Dia harus mati. Yang mulia Shengwu yang abadi mendengus dingin, dengan gelombang niat membunuh, dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Tuan Xianzun, apa yang harus saya lakukan dengan cermin abadi Vientiane saya yang rusak? Melihat Yang mulia Shengwu abadi pergi, Raja Abadi Tianyuan buru-buru berteriak. Sayangnya, Yang mulia abadi Saint Martial menghilang dalam sekejap mata. Yang mulia bela diri suci yang memegang rumput Nima yang tidak tahu malu, jangan mengira Anda adalah Yang mulia abadi. Anda tidak akan membayar untuk kerusakan apapun, dan Yang mulia yang abadi, saya akan membantu Anda lain kali. Petik 2. Raja Abadi Tianyuan tidak lagi menghormati dan mengutuk. Kemudian, Raja Abadi Tianyuan melihat ke arah Yang mulia abadi bela diri suci yang rusak lagi, dan wajahnya semakin sakit. Cermin peri Vientiane-ku, 100.000 gunung, langit cerah. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an sedikit mengernyit, dan melihat ke belakang dengan curiga. Dia merasa sedang dimata-matai sekarang. Tapi hanya sesaat, tampaknya itu hanya ilusi. Kemudian, Chen Chang'an melihat ke-12 nyala api di depannya. Ling Qingshan, Ling Baoer, Qiyu Qiantu dan lainnya di kejauhan semuanya menatap ke-12 api. Meski mereka tidak bisa lagi merasakan kekuatan abadi. Namun, apakah ke-12 makhluk abadi itu hidup atau mati? Mereka juga tidak tahu. Mustahil. Yang abadi dari alam atas yang bermartabat tidak akan mati seperti ini, bukan? Di bawah tatapan semua orang, 12 nyala api mulai menghilang. Setelah menghilang, 12 ramuan emas muncul. Ke-12 pil emas ini penuh dengan cahaya keemasan dan pola abadi, seperti ramuan, dan penuh dengan kekuatan abadi yang besar dan menakjubkan. Ini adalah penggunaan semua makhluk hidup di wilayah tak terkalahkan oleh Chen Chang'an untuk memadatkan esensi dari 12 makhluk abadi menjadi 12 ramuan. Ke-12 ramuan ini bisa dikatakan sebagai ramuan paling berharga di benua Kyushu. Mereka dipadatkan dari esensi keabadian, dan dapat digambarkan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Ling Qingshan tercengang. Dia melihat ke-12 ramuan itu dengan kaget. Cara cerdik senior itu benar-benar memadatkan makhluk abadi ini menjadi ramuan. Apa fungsi obat mujarab ini? Jika memurnikan obat mujarab, apakah obat itu akan menembus dalam satu gerakan dan menjadi abadi? Bagaimanapun, dia telah melihat misteri pil darah yang dipadatkan oleh Raja Iblis besar dari jiwa yang baru lahir. Sekarang ke-12 ramuan ini berbeda dari pil darah sebelumnya. Ini adalah intisari kental dari peri. Chen Chang'an mengangkat tangannya. Ke-12 ramuan itu jatuh ke telapak tangannya. Chen Chang'an tersenyum. Hua dan abadi, ini dianggap bersinar dan panas, dan ini adalah kematian yang baik. Kalau tidak, terlalu boros untuk membunuh seperti ini. Langit yang jauh.
Qiu Qiantu dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Deng An ngeri. Peri itu sudah mati. Kakeknya juga meninggal. Semuanya berubah menjadi ramuan di tangan Chen Chang'an. Para tetua tertinggi dari Sekte Kerangka Hantu di samping semuanya ketakutan dan terkejut. Mereka bersemangat dan mengikuti nenek moyang mereka. Awalnya, saya melihat leluhur menunjukkan kekuatan abadi, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Sekte Sembilan Pedang. Di mana untuk mengetahui, nenek moyang tidak bisa menghentikan pemuda berjubah putih, dan mereka semua mati. Ya ampun, kedua belas makhluk abadi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya. Seberapa kuat pemuda berjubah putih ini? Cepat, cepat, kembali dan lepaskan semua tetua dari Sekte Sembilan Pedang. Qiu Qiantu saat ini tidak lagi berpikir untuk memprovokasi Chen Chang'an. Sebelum Chen Chang'an menyadari hal ini, dia dan penatua tertinggi dari Sekte Hantu buru-buru melarikan diri. Terutama Sekte Sembilan Pedang, mereka tidak berani memprovokasi mereka. Sekte Sembilan Pedang sekarang didukung oleh pemuda berjubah putih yang membunuh 12 makhluk abadi. Jika mereka berani merepotkan 9 pedang sekte, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Tuan, Sekte Kerangka Hantu telah melarikan diri. Ling Baur menyadarinya dan buru-buru berkata pada Chen Chang'an. Chen Chang'an meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya. Meskipun dia juga ingin mencari masalah dengan Sekte Kerangka Hantu. Sayangnya, mereka terlalu jauh dari medan tak terkalahkan. Sekarang mereka telah melarikan diri, Chen Chang'an tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya khawatir mereka terlalu takut sekarang, biarkan mereka melarikan diri, dan akan ada peluang untuk menghadapi mereka di masa depan. Karena itu, Chen Chang'an mengembalikan pedang suci abadi kepada Ling Baur. Ling Baur memegang pedangnya dengan gembira. Tuan, mereka benar-benar tidak mengambil pedang suci abadi. Chen Chang'an tersenyum tipis. Siapapun yang berani mengambil pedang di tanganmu sedang mendekati kematian. Kemudian makhluk abadi ini menggunakan yang mulia abadi untuk mengancam Tuan Guru sebelum mereka mati. Apakah yang mulia abadi sangat kuat? Ling Baur bertanya. Dia bisa merasakan rasa hormat dari makhluk abadi ini kepada yang mulia yang abadi di mulut mereka. Yang mulia abadi pasti sangat kuat. Tapi Ling Baur sangat percaya pada Chen Chang'an. Dia percaya bahwa meskipun yang mulia abadi kuat, juga tidak mungkin menjadi lawan dari tuannya, yang dia kagumi dan kagumi. Chen Chang'an tersenyum tipis, tidak peduli seberapa kuat Xianzun, tuanmu bisa menamparnya sampai mati. Ling Qingshan di samping mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, dan hatinya terkejut lagi. Seorang abadi yang dapat mengirim 12 makhluk abadi ke alam bawah harus sangat kuat di alam atas. Saya tidak menyangka senior bisa mengucapkan kata-kata ini dengan percaya diri. Seberapa kuat kekuatan seniornya, Ling Qingshan tidak tahu. Hanya saja rasa kagum Chen Chang'an di hatinya bagaikan sungai yang bergelombang. Contoh lainnya adalah banjir Sungai Kuning yang tidak terkendali. Chen Chang'an berkata kepada Ling Qingshan, kamu boleh pergi sekarang, mungkin Sekte Kerangka Hantu akan melepaskan penatua tertinggi dari Sekte Sembilan Pedang. Ling Qingshan mengangguk cepat dan berkata dengan penuh terima kasih atas bantuan Anda, senior. Ayo, Baoer akan siap dan diajari dengan baik di kursi ini, kamu bisa berhati-hati. Ling Qingshan dengan cepat berkata, jangan khawatir, 10.000 jangan khawatir, ada penyetelan dan pengajaran senior, ini adalah keberuntungan Baoer. Chen Chang'an tidak memandang keabadian di matanya, bahkan jika Ling Qingshan ini adalah penguasa sebuah sekte, tapi dia tahu betul. Kalau bukan karena hubungan putrinya, aku khawatir aku bahkan bukan seorang kentut. Jika senior tidak ada pekerjaan lain,
maka aku akan pergi dulu. Chen Chang'an mengangguk, tentu saja dia tidak mempertahankan Ling Qingshan. Kali ini, tentu saja, Chen Chang'an tidak mengeluarkan ramuan itu sebagai hadiah. Ini adalah ramuan yang dipadatkan oleh esensi yang abadi, bukan ramuan darah yang dipadatkan oleh Raja Iblis Jiwa yang baru lahir. Nilai antara keduanya tidak ada bandingannya. Meskipun Ling Qingshan ini adalah ayah baur, tapi Chen Chang'an belum bermurah hati. Setelah Ling Qingshan pergi, Chen Chang'an dan Ling Baur ditinggalkan lagi di kuil. Dan Gunung Feixian ini juga telah memulihkan ketenangannya yang dulu. Namun demikian, karena intimidasi abadi sebelumnya mengintimidasi dunia. Meskipun Xianwei telah menghilang sekarang, seluruh Gunung Siwanda masih tampak tertekan dan mati. Tidak ada auman setan yang mengaum. Karena Xianwei, semua iblis dan hantu itu sangat ketakutan, menahan nafas, dan bersembunyi satu demi satu. Agaknya dalam periode waktu ini, 100.000 gunung akan menjadi seperti ini. Bab 58 Kondisi, Penguasa Gunung Feixian. Setan Surgawi dan Klan Rubah Kuno. Bai Yue dan wanita tua itu masih berdiri di ketinggian 10.000 kaki, menatap ke arah Gunung Feixian. Nenek, ke-12 kekuatan abadi itu telah lenyap. Wanita tua itu memasang ekspresi rumit dan menghela nafas. Ya, sayang sekali saya tidak bisa menyaksikan keagungan makhluk abadi dengan mata kepala sendiri, dan keagungan abadi menghilang. Saya khawatir makhluk abadi itu telah meninggalkan benua Kyushu. Yang abadi dari alam atas, datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, sungguh menakutkan. Bai Yue bergumam, dan dia menghela nafas. Dia berpikir bahwa adik perempuan berbaju merah, pemuda misterius dan kuat berjubah putih, mungkin sudah mati. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda berjubah putih di kuil abadi tiba-tiba muncul di benak Bai Yue. Tidak dapat melihat wajah, misterius dan kuat. Dia selalu merasa pemuda berjubah putih itu tidak mati begitu saja. Bai Yue, beritahu Hong Yi dan Little Tail tentang Gunung Feixian. Mungkin mereka akan tinggal di rubah kuno iblis surgawi dan tidak lagi memikirkan orang itu. Bai Yue ragu-ragu sejenak dan berkata, "Nenek, Bai Yue ingin pergi ke Gunung Feixian dulu." Wanita tua itu terkekeh, "Baiklah, ayo pergi bersama, disitulah tempat datangnya yang abadi." Meskipun yang abadi telah pergi, mereka masih bisa merasakan keagungan yang abadi. Bai Yue mengangguk dan tidak memberitahu wanita tua itu. Sebenarnya, dia tidak ingin merasakan keagungan yang abadi, tetapi hanya ingin memahami, apakah pemuda berjubah putih itu mati di tangan yang abadi. Jika iya, beritahu nenek. Nenek pasti akan mencibir keanehannya. Tentu saja Bai Yue juga tahu. Tapi dia lebih memilih untuk mengikuti apa yang diinginkan hatinya, yang meyakinkan Kai. "Tuan, mungkinkah ini obat mujarab?" Di kuil, Ling Baur dengan penasaran melihat ke-12 pil emas di depannya. 12 ramuan emas bersinar dengan cahaya perih, misterius dan tembus cahaya. Chen Chang'an tersenyum dan berkata, "Inti dari keabadian dipadatkan. Ini bukan obat mujarab, jadi apa itu?" "Tuan benar." Chen Chang'an mengambil obat mujarab. Obat mujarab itu seukuran lengkeng, dengan warna emas, cahaya peri terang, dan kekuatan abadi di dalamnya. Chen Chang'an sangat penasaran dengan efek memakan ramuan ini. "Baoer, apakah kamu ingin mencobanya?" Ling Baoer menjilat bibir bawahnya. "Tuan, apakah menurut Anda jika Anda memakan ramuan ini, apakah murid Anda akan menjadi abadi?" Chen Chang'an sangat bijaksana. "Itu juga mungkin. Bagaimana jika Baur tiba-tiba menjadi peri setelah memakan ramuan ini?" Chen Chang'an tidak ingin murid baik yang dia ambil meninggalkannya seperti ini.
Kalau begitu jangan memakannya dulu. Yang mulia abadi dari alam atas takut kamu akan terbang ke alam atas. Begitu kamu menjadi abadi, mereka mungkin mengupas kulitmu, memakan dagingmu, dan meminum darahmu. Hal ini membuat wajah Ling Baur menjadi pucat karena ketakutan, dan memeluk erat lengan Chen Chang'an. Tuan Guru, para murid tidak makan ramuan, jangan terbang menuju keabadian, para murid harus bersama Tuan Guru. Haha, murid, kamu terlalu penakut. Melihat penampilan Ling Baur yang ketakutan, Chen Chang'an tidak bisa menahan tawa. Ling Baur tersipu, saya tidak takut pada murid saya hanya ingin berada di sisi guru. Jika muridnya pergi, tuannya akan menjadi yatim piatu lagi. Ling Baur ingat pertama kali dia bertemu tuannya. Tuan guru terlihat seperti seorang pengemis. Berkat perawatannya yang cermat, master-master menjadi tampan dan gagah. Yang lebih penting adalah dia tidak boleh terbang ke alam atas sendirian jika dia makan dan minum makanan pedas bersama tuannya. Oke, Baoer, beri saya latihan yang bagus. Pedang suci ada di tangan kami, dan kami membunuh makhluk abadi dari alam atas, mungkin yang mulia abadi Dak akan melepaskannya. Kultivasi Anda tidak cukup untuk lihat, ini untuk guru. Kamu punya misi. Tuan, apa misinya? Dalam sebulan, tembus Nas Chen Sol. Sebulan, Tuan Guru dan muridnya tidak bisa melakukannya. Basis budidaya Ling Baoer saat ini berada di lapisan ke-7 inti emas, dan itu sudah sangat cepat. Meskipun dia percaya bahwa dia bisa menembus jiwa yang baru lahir, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menembus jiwa yang baru lahir dalam waktu 1 bulan. Chen Chang'an tersenyum percaya diri, Baoer, kamu adalah muridku, aku berkata jika kamu bisa melakukannya, kamu pasti bisa melakukannya. Melihat sang master begitu percaya diri padanya, mata Ling Baoer juga menjadi tegas. Tuan Guru, muridnya pasti akan berkultivasi dengan baik, dan dia pasti akan menembus jiwa yang baru lahir dalam waktu 1 bulan. Untuk saat ini, hanya Ling Baur yang berhasil menembus Nas Chen Sol dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di daratan Kyushu. Chen Chang'an memahami bahwa Baoer bukanlah bunga di rumah kaca dan tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu. Dalam sebulan, dengan bakat Baoer dan harta karun ini, tidak sulit baginya untuk menembus Nas Chen Sol. Saat Chen Chang'an melambaikan tangannya, 12 ramuan di depannya disingkirkan. Mengenai efek dari ke-12 ramuan ini, apakah untuk meningkatkan ranah budidaya, atau efek lainnya? Chen Chang'an tidak berniat membiarkan Boa mencobanya. Saya sudah mempunyai rencana dalam pikiran saya. Agaknya Tuo Baye akan segera kembali dari Chicken Chop Mountain. Hei, biarkan Tuo Baye menjadi orang pertama yang mencoba dan... Chen Chang'an meminta Ling Baur pergi ke halaman untuk berlatih. Chen Chang'an adalah satu-satunya yang tersisa di kuil. Chen Chang'an saat ini sedang tersenyum dan melihat ke depan. Membunuh ke-12 jenderal abadi itu adalah keuntungan besar. Sekarang dia punya waktu. Dia harus mencermati berapa banyak nilai domain yang dia peroleh kali ini. Melalui umpan balik sistem, Chen Chang'an mengetahui bahwa dia kini telah memperoleh total 240.000 poin domain. Setiap jenderal abadi sebenarnya memberinya 20.000 poin domain. Seperti yang diharapkan dari makhluk abadi, itu sangat kuat. Chen Chang'an tercengang dengan nilai domain yang didapatnya. Saya tidak menyangka hasil panen ini akan begitu kaya. Tentu saja hal itu tidak mengecewakannya. Nilai 240.000 ranah. Digunakan untuk menyebarkan medan tak terkalahkan, setara dengan 2.400 meter. Sistem, saya sekarang memiliki 240.000 nilai domain, bisakah saya meningkatkan sistem lagi?
Chen Chang'an menanyakan sistemnya. Memutakhirkan sistem versi 3.0 hanya menghabiskan 5.000 nilai domain. Kemudian mengupgrade sistem versi 4.0, dengan kekayaan bersihnya saat ini sebesar 240.000 nilai domain, itu pasti lebih dari cukup untuk mengupgrade sistem. Dalam pandangan Chen Chang'an, manfaat perluasan domain jelas tidak sebaik yang didapat dengan mengupgrade versi domain. Baik itu, semuanya dan hidup, versi 2.0. Ini masih versi 3.0 dari Xiandao Zenji. Bahkan paket hadiah ikan asin, Mirror Flower Suiyue, dan Xiandao Eternal. Ini tidak hanya membuatnya merasa baru, tetapi juga memberi banyak manfaat bagi Chen Chang'an. Oleh karena itu, Chen Chang'an memilih untuk segera mengupgrade sistem. Sistem meminta, tuan rumah meningkatkan versi 4.0 dari alam tak terkalahkan, yang perlu mengonsumsi 50.000 nilai alam, dan ada syarat lain. Kondisi apa? Tuan rumah perlu mendapatkan gelar, penguasa Gunung Feixian. Tuan Gunung Feixian, apa maksudmu? Chen Chang'an tidak mengerti. Permintaan sistem, domain tak terkalahkan meluas. Ketika seluruh Gunung Feixian tertutup, tuan rumah akan mendapatkan gelar, penguasa Gunung Feixian. Chen Chang'an terkejut. Nimaku, aku harus memperluas seluruh Gunung Feixian. Untuk mengetahui bahwa Gunung Feixian itu megah dan luas, bahkan jika 240.000 nilai domainnya digunakan sepenuhnya untuk memperluas domain yang tak terkalahkan. Saya khawatir itu hanya dapat mencakup sepertiga dari Gunung Feixian. Ini berarti jika Chen Chang'an ingin mencakup seluruh Gunung Feixian, dia memerlukan setidaknya 500.000 nilai domain. Chen Chang'an terdiam. Nimaku, sistem bodoh ini. Bab 59 Penguasa Iblis Rubah Surgawi, datang ke sini untuk mengaku bersalah. Nenek, di depanmu ada pinggiran Gunung Siwanda, yang tidak jauh dari Gunung Feixian. Dua lampu iblis menembus langit, itu adalah Bai Yue dan wanita tua iblis rubah kuno hari itu. Wanita tua itu tampak penuh harap. Saya harus bisa merasakan keagungan keabadian segera. Jika masih ada jejak dao abadi yang tersisa di Gunung Feixian, akan lebih bermanfaat bagi saya untuk memahami dao abadi. Bai Yue mengangguk. Dalam hati Bai Yue, dia penasaran apakah Chen Chang'an benar-benar mati. Perjalanan ke Gunung Feixian ini secara alami akan menyelesaikan keraguannya. Tidak lama kemudian, wanita tua itu dan Bai Yue datang ke Gunung Feixian. Begitu mereka sampai di Gunung Feixian, mereka melihat beberapa sosok di kaki gunung. Wanita tua itu bingung, yang abadi baru saja pergi setengah hari. Tetapi saya tidak menyangka bahwa seorang kultivator telah datang ke sini. Apakah ini juga untuk merasakan keagungan yang abadi? Dan para pembudidaya ini adalah Kyukiantu dan 3 tetua tertinggi dari Sekte Hantu yang telah melarikan diri dan kembali. Pada saat ini, mereka tampak gugup, takut, dan khawatir, dan pergi ke kuil abadi di puncak Gunung Feixian. Tiba-tiba, mereka melihat 2 aura setan. Saya melihat wanita tua dan Bai Yue yang datang. Terutama ketiga tetua tertinggi dari Sekte Tengkorak Hantu terkejut saat melihat wanita tua itu. Itu adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tentang wanita tua ini, mereka telah melihatnya. Dia adalah kekuatan dewa dari 100.000 gunung. Kaisar Iblis dari Iblis Surgawi dan Rubah Kuno. 2000 tahun yang lalu, kekuatan utama di negara hantu bersatu dan berencana menduduki 100.000 gunung. Itu adalah Raja Iblis Rubah yang muncul dan memblokir invasi dan pendudukan berbagai kekuatan di negara hantu sendirian. Dan dengan perlindungan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Oleh karena itu, dalam 2000 tahun terakhir, hanya sedikit ras manusia yang menginjakkan kaki di pegunungan 100.000, yang merupakan tempat suci bagi monster dan hantu.
Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Dari rubah kuno iblis surgawi secara alami terkenal di Guisu. Yang abadi datang ke ratusan ribu gunung, dan itu benar-benar membuat khawatir Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Wanita tua itu mencibir dan berkata, 100.000 gunung adalah wilayah klan iblisku. Kamu benar-benar berani masuk tanpa izin ke wilayah klan iblis. Apakah kamu tidak sabar? Tekanan transformasi para dewa pecah, menyebabkan warna kulit Qiyu Qiantu dan keempatnya berubah drastis. Qiyu Qiantu buru-buru menyerahkan, Kaisar Iblis Senior, kami tidak bermaksud menyinggung wilayah bangsawan. Kami baru saja datang ke Gunung Feixian dan mengaku bersalah kepada senior lainnya. Setelah kami mengaku bersalah, kami akan segera meninggalkan Gunung Siwanda. 3 tetua tertinggi lainnya mengangguk dengan cepat. Senior Demon Sovereign, aku telah banyak menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Tentu saja wanita tua itu hanya berbicara. Sebenarnya bukan untuk membunuh orang-orang ini. Terlebih lagi, masih ada 3 Nas Chen Sol, kiranya kekuatan di baliknya tidak sedikit. Dia juga tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Meskipun dia adalah seorang dewi. Namun dalam keadaan hantu, tidak ada kekuatan transformasi ilahi lainnya. Namun, perkataan mereka membuat wanita tua itu sangat penasaran. Para senior di mulutmu, tapi para abadi yang mengunjungi 100.000 gunung sebelumnya. Di mata wanita tua itu, hanya makhluk abadi yang bisa disebut senior. Mereka datang untuk mengaku. Mungkinkah makhluk abadi itu masih ada di Gunung Feixian? Memikirkan hal ini, wanita tua itu terkejut. Adapun Qiyu Qiantu dan 3 tetua tertinggi, dia melihat mereka menggelengkan kepala. Qiyu Qiantu berkata dengan hormat, Kaisar Iblis Senior, makhluk abadi yang Anda sebutkan semuanya sudah mati. Kami tidak datang ke sini untuk mengakui kesalahan mereka kepada makhluk abadi itu. Apa katamu? Begitu kata-kata ini keluar, wanita tua itu terkejut. Bahkan Bai Yue di sebelahnya pun terkejut. Yang abadi sudah mati, bagaimana mungkin? Wanita tua itu tidak mempercayainya. Qiyu Qiantu menghela nafas. Senior Demon Sovereign, kami tidak berbohong padamu. 12 makhluk abadi memang sudah mati. Salah satu yang abadi adalah leluhur dari sekte kerangka hantu saya, tapi dia juga sudah mati. Tidak ada yang mengira bahwa gunung berkekuatan 100.000 orang akan menyembunyikan seorang senior yang melintasi keberadaan abadi. Bai Yue terkejut dan merasakan sesuatu di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah senior yang kamu sebutkan adalah senior di kuil di Gunung Feixian? Qiyu Qiantu mengangguk. Benar, itu seniornya. Kali ini, aku hanya berharap senior bisa melupakan perbuatan penjahatnya dan melepaskan sekte kerangka hantu. Wanita tua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, yang abadi tidak pergi, tapi mati. Apa yang terjadi dengan Gunung Feixian ini? Ayo cepat, wanita tua di depannya adalah dewa yang kuat, dan mereka tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat menceritakan semua yang terjadi di Gunung Feixian sebelumnya. Setelah mengetahui semuanya, wajah wanita tua itu menjadi pucat. Adapun Bai Yue itu, dia terkejut, kekuatan senior sangat menakutkan, bahkan yang abadi bukanlah lawannya. Menyapu yang abadi dengan satu pedang, menghentikan yang abadi dengan satu kata, dan memenggal 12 yang abadi dengan kekuatannya sendiri, inilah tuan muda di mulut Hong Yi. Wajah wanita tua itu pucat dan hatinya bergetar. Ya ampun, kapan ada sosok menakutkan yang tersembunyi di 100.000 pegunungan? Lebih penting lagi, semua makhluk abadi mati di tangannya, jadi berapa tingkat kultivasi spiritualnya? Selesai, dia berani memenjarakan baju merah dan ekor kecil itu. Apa bedanya ini dengan mencari kematian?
Setelah Qiu Qiantu dan yang lainnya selesai membicarakan apa yang terjadi, mereka melihat kulit wanita tua itu berubah. Mereka tidak dapat berhenti berpikir. Mungkinkah Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga memprovokasi senior itu? Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, menekan rasa panik dan putus asa di hatinya. Bai Yue, bagaimana menurutmu? Bai Yue menghela nafas, dan tentu saja melihat kepanikan dan keputusasaan di hati nenek. Nenek, para senior memberi kami waktu 3 hari untuk membawa adik perempuan berpakaian merah dan ekor kecil itu kembali ke Gunung Feixian dengan selamat. Mungkin para senior tidak akan menyalahkan mereka. Wanita tua itu menyesal, karena kita di sini hari ini, kita juga akan pergi ke Gunung Feixian untuk meminta maaf kepada senior. Itu saja, nenek. Bai Yue mengangguk, menyetujui kata-kata wanita tua itu. Qiu Qiantu dan yang lainnya terdiam. Sekarang mereka datang ke Gunung Feixian untuk mengaku bersalah. Kedua belah pihak tidak berbicara lagi, agar tidak mempermalukan satu sama lain. Mereka mendaki gunung menuju kuil Xianren, dan semua orang merasa sangat berat. Basis kultivasi senior tidak terduga, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan senior. Meskipun mereka mengaku bersalah, akankah para senior membiarkan mereka pergi? Dengan berat hati, mereka tiba di kuil abadi dan melangkah ke alam tak terkalahkan. Energi abadi yang agung dari alam tak terkalahkan tiba-tiba melonjak. Kemisteriusan tempat ini sungguh mengejutkan. Dunia ini sebenarnya mengandung energi spiritual yang murni. Wanita tua itu berseru dalam hatinya. Meskipun Bai Yue datang ke tanah Fangxian ini untuk kedua kalinya, pikirannya juga terguncang. Energi abadi memasuki tubuh, dan metode budidaya iblis bekerja dengan sendirinya, dan hanya terasa tubuh penuh dan menyegarkan. Bahkan wanita tua dan Bai Yue pun seperti ini. Belum lagi Qiu Qiantu dan lainnya. Tentu saja mereka kaget. Mungkinkah ini tanah abadi di mulut yang abadi? Pada saat itu, mereka tidak mengerti setelah mendengarnya, dan mereka tidak tahu apa yang dikatakan peri di mulut peri. Ini adalah harta karun ini. Qiu Qiantu pernah ke sini sebelumnya. Tapi itu adalah harta karun pada saat itu. Sekarang telah berubah menjadi tanah abadi, dan telah lama menjadi dunia yang terpisah dari tanah harta karun sebelumnya, sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, tepat ketika wanita tua itu, Bai Yue, Qiu Qiantu dan lainnya memasuki alam tak terkalahkan. Tentu saja, Chen Chang'an menyadarinya untuk pertama kalinya. Terkejut di matanya, orang-orang dari Sekte Tengkorak Hantu benar-benar kembali, dan masih ada nafas Bai Yue, dan ada nafas yang lebih kuat. Pikiran untuk bergerak, Chen Chang'an menghilang di luar kuil abadi. Itu muncul lagi, sudah di depan Qiu Qiantu dan yang lainnya, serta wanita tua dan Bai Yue. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat wanita tua itu sama sekali tidak sadar, ekspresinya tergerak, dan dia ngeri. Mungkinkah itu hukum ruang angkasa? Di sisi lain, ketika Qiu Qiantu dan ketiga tetua Taisang melihat Chen Chang'an, wajah mereka ketakutan dan sangat hormat, dan mereka buru-buru berlutut di tanah. Senior, Sekte Kerangka Hantu datang untuk mengaku bersalah, dan meminta senior untuk mengampuni nyawamu. Babak 60 keluhannya jelas, dan mereka tidak saling berhutang. Maafkan aku. Chen Chang'an tanpa ekspresi dan memandang Qiu Qiantu dan yang lainnya yang berlutut di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saja Qiu Qiantu dan yang lainnya menderita di dalam hati, menundukkan kepala, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Chen Chang'an. Yang bisa mereka lakukan hanyalah panik dan gemetar, menunggu Chen Chang'an menangani mereka. Di sisi lain, Kaisar Iblis Tianhu tidak berdarah. Bahkan jika dia adalah dewa yang kuat,
tetapi menghadapi Chen Chang'an yang membunuh 12 makhluk abadi di depannya, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat pertama kali mereka bertemu, Chen Chang'an memberinya perasaan seperti langit berbintang yang luas, tak terbatas dan luas. Lebih mirip lautan tak berujung, tak terduga. Bai Yue penasaran, dia menatap Chen Chang'an. Sayangnya saya masih belum bisa melihat wajah Chen Chang'an. Bai Yue, siapa dia? Melirik wanita tua itu, Chen Chang'an bertanya pada Bai Yue. Bai Yue mengalihkan pandangannya dan berkata dengan hormat, "Senior, dia adalah kaisar iblis dari klan rubah kuno, dan dia juga nenek Bai Yue. Dia datang ke Gunung Feixian untuk mengaku bersalah kepada seniornya. Raja Iblis." Chen Chang'an menyipitkan matanya. Bisa disebut kaisar iblis, hanya kekuatan para dewa. Seseorang yang dulunya terlihat seperti orang berpangkat tinggi, tidak menyangka akan datang untuk mengakui kesalahannya hari ini. Kaisar iblis rubah surgawi ketakutan dan wajahnya pucat, dia memaksakan senyum, membungkukkan pinggangnya, membungkukkan punggungnya, dan membungkukkan tangannya dengan hormat. Ningsu, klan rubah kuno dari monster surgawi, datang menemui para senior. Di mana baju merah dan ekor kecilnya? Chen Chang'an bertanya dengan acuh tak acuh. Kata-kata acuh tak acuh itu sepertinya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Hal ini membuat hati Ningsu bergetar, dan berkata dengan cepat, "Senior, selamatkan hidupmu, junior ini sangat berani dan berani memenjarakan senior, mohon maafkan saya. Setelah saya kembali, saya akan segera kembali dengan pakaian merah dan ekor kecil, dan minta senior untuk tenang." Bahkan Kaisar Iblis rubah surgawi pun ketakutan seperti ini. Qiu Qiantu dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan di dalam hati mereka, berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Bai Yue di samping menghela nafas dalam hatinya. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, mengapa hal ini harus terjadi terlebih dahulu? Bakat Little Tail sangat tinggi, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa membina pendahulunya? Senior itu kuat, tapi mereka tidak menyangka seniornya bisa sekuat itu. Bahkan yang abadi bukanlah lawan dari para senior, dan jatuh ke tangan para senior. Bai Yue berdiri di samping Kaisar Iblis rubah surgawi, dan juga mengaku bersalah. Namun, hati Bai Yue tidak terganggu. Sebaliknya, suasananya damai. Ketenangan seperti ini lebih seperti ketenangan menghadapi kematian secara langsung. Bahkan kematian sepertinya tidak membuatnya takut. Melihat ini, Chen Chang'an menjadi tertarik dan bertanya padanya. "Bai Yue, menurutmu bagaimana kursi ini akan berurusan denganmu?" Senior, ketika Bai Yue datang ke Gunung Feixian, dia bertemu dengan manusia fana. Dia mengatakan bahwa siklus sebab dan akibat selalu dapat dicapai. Chen Chang'an tersenyum, tapi dia tidak menyangka Raja Iblis akan mengingat avatar fana yang dia kental dengan bunga cermin Sui Yue. Lalu apa? Saudari berbaju merah membawa Little Tail ke klan rubah kuno monster surgawi untuk meminta teknik budidaya. Ini awalnya adalah hubungan yang baik antara senior dan klan rubah kuno dari monster surgawi kuno, tetapi karena klan yang mendominasi rubah kuno dari monster surgawi kuno, mereka melihat bakat Xiao Tai dan ingin tetap berada di klan ini. Lah sebab dan akibat dari klan rubah kuno dan senior. Siklus sebab dan akibat, meskipun kita mati di tangan para pendahulu kita, kita tidak memiliki penyesalan atau penyesalan. Semua ini adalah kesalahan klan rubah kuno iblis surgawi kita. Mendengarkan kata-kata Bai Yue, Kaisar Iblis rubah merasa semakin malu dan menyalahkan dirinya sendiri hari itu. Jika bukan karena dia bersikeras untuk meninggalkan ekor kecil, dia tidak akan memprovokasi para senior. Membawa bencana bagi keluarga rubah purba. Senior, semua ini salahku.
Aku ingin meminta maaf atas kematian, dan hanya meminta senior untuk membiarkan iblis surgawi dan klan rubah kuno bertahan. Kaisar iblis rubah surgawi berlutut di tanah, seolah dia ingin mati. Bai Yue juga berlutut di tanah. Bai Yue bersedia berjalan bersama neneknya, meminta maaf atas kematian, dan memohon kepada para senior untuk membiarkan klan rubah kuno dari monster surgawi hidup. Bai Yue, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi berubah, dan dia berkata dengan cepat. Nenek, Bai Yue sudah mengambil keputusan. Oke, kalian semua memohon kematian, dan kursi ini akan mengirim kalian pergi. Chen Chang'an tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mengangkat tangannya untuk membunuhnya dan pergi. Kekuatan tertinggi dicurahkan, membuat semua orang yang hadir merasa seperti berada di neraka. Kekuatan semacam ini berada di luar kemampuan mereka untuk bersaing. Bahkan penguasa iblis rubah surgawi terkuat pun merasakan kekuatan yang tak tertandingi tercurah. Saya hanya merasa lemah seperti semut. Dia jelas merasakan jika seniornya ingin membunuhnya. Mungkin satu jari saja sudah cukup. Inilah kekuatan para pendahulu, menakutkan. Inilah kekuatan yang dapat membunuh makhluk abadi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi hanya memiliki penyesalan, dia menutup matanya dan menerima nasibnya. Saya hanya berharap senior membunuhnya, dan tidak akan menyelesaikan masalah dengan klan rubah kuno. Namun, kematian tidak kunjung datang. Kekuatan luar biasa yang dicurahkan langsung menghilang. Senior, Bai Yue dan Kaisar Iblis Tianhu tidak tahu mengapa Chen Chang'an tiba-tiba berhenti. Karena kamu benar-benar ingin mati, itu membuktikan bahwa kamu telah bertobat di dalam hatimu, dan kursi ini akan menyelamatkan nyawamu. Meski kedua iblis itu dengan tulus ingin mati. Namun lolos dari malapetaka tetap membuat Bai Yue dan Kaisar Iblis Tianhu merasa beruntung di hati mereka. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupmu. Chen Chang'an mendengus dingin, Kaisar Monster, kali ini untuk wajah Bai Yue. Lain kali aku berani memprovokasi kursi ini akan membunuhmu dan menghancurkan klan iblis dan rubah kunomu. Adapun Kaisar Rubah Iblis hari itu, dia mengangguk lagi dan lagi dengan ketulusan dan ketakutan. Sekarang saya telah melihat kekuatan Chen Chang'an. Beraninya dia memprovokasi dia lagi. Tapi Bai Yue mendengarnya, dan seluruh orang tercengang. Dia hanya memiliki satu hubungan dengan seniornya. Bisa dibilang dia kurang akrab dengan para pendahulunya. Mengapa senior mengatakan itu ada di wajahnya? Kakak berbaju merah adalah bawahan senior. Sepertinya senior sedang melihat wajah kakak berbaju merah. Bai Yue berpikir dalam hatinya. Tentu saja Chen Chang'an akhirnya rela membiarkan mereka mati, bukan karena baju merahnya. Terutama memperhitungkan 100.000 gunung. Bai Yue pernah menyelamatkan klonnya sekali. Meskipun satu-satunya yang diselamatkan adalah klon yang dapat dibuang, klon tersebut pada akhirnya tetap dibunuh oleh tangan ular piton bumi. Tapi ini adalah anugerah penyelamatan nyawa Bai Yue. Chen Chang'an selalu menjadi orang yang memiliki keluhan yang jelas. Sejak Bai Yue menyelamatkan hidupku. Jadi biarkan mereka pergi hari ini. Biarkan baju merah dan ekor kecil itu kembali, dan keluhan serta keluhannya akan terselesaikan, dan mereka tidak akan saling berhutang mulai sekarang. Jika dia berani memprovokasi dia lagi, Chen Chang'an tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah menangani urusan rubah kuno, Chen Chang'an mengalihkan perhatiannya ke Qiu Qiantu dan yang lainnya lagi. Qiu Qiantu dan yang lainnya bahkan lebih tulus dan ketakutan. Tapi mereka sedikit beruntung di hati mereka. Para senior telah melepaskan klan rubah kuno, jadi haruskah mereka dilepaskan? Maafkan aku, senior. Chen Chang'an mencibir dan tidak berkata apa-apa.
Saya melihatnya mengangkat tangannya. Bahkan sebelum Kyukianto dan yang lainnya berteriak, mereka berubah menjadi 4 pil darah. Melihat 4 pil darah, Kaisar Iblis Tianhu terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, mengubah 3 jiwa yang baru lahir menjadi pil darah, metode yang sangat menakutkan, apakah itu juga kekuatan hukum? Dengan 4 pil darah dan ribuan poin domain yang sia-sia, suasana hati Chen Chang'an sedang baik. Setelah memikirkannya, dia menjentikkan jarinya, dan 2 pil darah terbang keluar. Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan cepat menangkapnya. Merasakan kekuatan esensi yang terkandung dalam pil darah, meskipun hanya terkondensasi dari esensi jiwa yang baru lahir, itu juga sangat agung. Kaisar Iblis Rubah Surgawi terkejut, pil darah ini tidak luar biasa. Senior, kamu adalah